Shalom Sobat Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami boleh ada di dalam kasih, rahmat, dan anugerah-Mu. Dan kiranya biarlah Tuhan juga yang menolong, memimpin untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kehidupan kami juga tidak lupa untuk selalu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dan Tuhan juga yang terlebih dahulu kembali mengampuni akan keberadaan kami manusia berdosa ini, sehingga setiap kami diperkenankan untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-25. Namun saya tidak akan membaca semuanya, saya membaca beberapa ayat saja. Pertama ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Ayat 24 dan 25. Aku, manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, pernahkah kita mengalami keadaan seperti ini? Kita tahu apa yang benar, kita ingin melakukannya, tetapi justru kita melakukan hal yang salah. Sebagai contoh, kita berjanji akan lebih sabar, tetapi masih mudah marah. Kita ingin lebih setia berdoa, tetapi sering lalai. Bahkan kita ingin hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, tetapi kita masih jatuh dalam dosa yang sama. Pergumulan seperti inilah yang digambarkan Paulus dalam kitab Roma pasal 7 ini. Di ayat yang 19, ia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku lakukan. Dari kalimat ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus, bahkan kita, orang-orang percaya, dalam kehidupan yang kita jalani, dalam anugerah Tuhan, ingat kita masih menghadapi yang namanya pergumulan melawan dosa. Di dalam diri kita ada kerinduan untuk taat kepada Tuhan, tetapi masih ada kecenderungan dosa yang terus berusaha menarik kita menjauh dari Tuhan. Namun, bagian ini bukan sekedar cerita tentang kegagalan saja. Paulus juga sedang mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Paulus menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memperoleh kemenangan atas dosa hanya dengan mengandalkan kekuatan dan tekadnya sendiri. Semakin kita mengandalkan diri sendiri, maka kita semakin tidak berdaya. Kenapa? Karena saya dan saudara, bahkan Rasul Paulus sendiri, kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang berarti memiliki kekurangan dan kelemahan. Nah, karena itu, Paulus akhirnya berseru di ayat yang ke-24. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan pertanyaan ini segera dijawab oleh Rasul Paulus sendiri, ayat 25. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah kabar baik Injil, bahwa kemenangan atas dosa tidak berasal dari kemampuan kita, melainkan karena anugerah Tuhan Yesus. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memberikan kuasa kepada kita untuk hidup baru, menjadi manusia baru. Dan melalui Roh Kudus, Tuhan menolong kita hari demi hari untuk melawan dosa dan bertumbuh di dalam kekudusan. Jika hari ini kita masih bergumul dengan kelemahan dan dosa, jangan putus asa, saudaraku. Pergumulan itu justru menunjukkan bahwa Roh Tuhan sedang bekerja dalam hati kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengetahui, mengenali bentuk dosa yang ada di dalam diri kita. Lalu ingat, datang kepada Kristus. Lalu kita mengandalkan Kristus dan meminta pertolongan Tuhan setiap hari. Roma 7 mengingatkan kita bahwa orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang mengaku lemah, melainkan orang yang merasa kuat tanpa Tuhan. Saudaraku, semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita menyadari bahwa kita membutuhkan
Kristus setiap saat. Dan kabar baiknya, Kristus tidak pernah lelah menolong saya dan saudara ketika kita terus datang kepadanya. Sebagai satu bahan perenungan untuk menutup renungan firman Tuhan pada hari ini, suatu pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Apakah selama ini saya dan saudara lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri atau pertolongan Kristus dalam menghadapi pergumulan hidup dan dosa? Dan tentu saja dari firman Tuhan pada hari ini jawabannya adalah jangan lupa untuk terus mengandalkan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa dalam kehidupan yang Tuhan limpahkan anugerah, kami juga Tuhan terus bergumul di dalam melawan dosa demi menjaga kekudusan hidup. Oleh karena itu Tuhan, kiranya biarlah mampukan kami untuk melawan dosa, bukan sekedar mengandalkan kemampuan kami, kekuatan kami yang sangat terbatas, tetapi kami selalu datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengarahkan kami, mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah kami juga diberikan ketaatan, kesetiaan untuk melakukan perintah-perintah-Mu di dalam menjaga kekudusan hidup kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah kami menjalaninya dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.